Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina ya maulana wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Terima kasih kepada Mu'alim Ridwanullah selaku dosen pembimbing mata kuliah filsafat pendidikan yang telah memberikan kesempatan kami untuk dapat mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pendidikan Krisis dalam Islam. Adapun anggota kelompok kami yang pertama Hafizatur Rahmi, yang kedua saya sendiri Lulutor Khalifah, dan yang ketiga Umi Husna Nadima. Yang pertama, pengertian pendidikan. Pendidikan adalah proses pengubahan sikap tingkah laku seseorang ataupun kelompok, proses pendewasaan, usaha pendewasaan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Semua aktivitas pendidikan dan kualitas politis serta memiliki kontribusi dalam membentuk subjektivitas peserta didik, yaitu cara pandang mereka terhadap kemudian teori kritis. Teori paradigma pendidikan yang ada, konservatif dan liberal. Teori kritis mewarnai paradigma dan liberal. Pendidikan untuk diyakinkan mampu memberdayakan generasi untuk memberdayakannya, mampu menghidupkan generasi yang akan datang untuk kedepannya dalam menghadapi era milenium baru yang akan kita hadapi ke depannya. Kemudian dalam hal ini disinilah awal mula lahirnya dari pendidikan paradigma pendidikan yang biasa disebut dengan paradigma pendidikan kritis. Kemudian paradigma pendidikan kritis. Apakah paradigma pendidikan kritis itu? Kemudian, apakah itu paradigma pendidikan kritis? Pendidikan kritis adalah paradigma pendidikan yang menerapkan pola pikir yang kritis, kreatif, dan aktif kepada para peserta didik dalam menempuh proses pembelajaran. Kemudian, pendidikan kritis ini adalah suatu proses pendidikan yang hendak memanusiakan manusia kembali kepada manusia yang telah mengalami dehumanisasi karena adanya struktur atau sistem yang tidak adil. Pendidikan dalam Islam bermuara pada pembentukan manusia-manusia sesuai dengan kodrat yang mencakup dimensi imanen atau horizontal serta dimensi transenden atau vertikal, yang mana dimensi horizontal atau imanen ini adalah dimensi yang berkenaan dengan dimensi lahiriah atau keduniaan manusia. Sedangkan dimensi transenden atau vertikal itu adalah dimensi yang berhubungan dengan nilai-nilai keimanan dan spiritual yang hubungannya dan tanggung jawabnya itu kepada Sang Pencipta. Secara keseluruhan, teori paradigma pendidikan kritis sangatlah islami. Hanya saja, sebagaimana teori-teori yang digagas oleh pemikir barat pada umumnya, yaitu mereka pemikir-pemikir non-muslim yang tidak terlalu menekankan aspek spiritualitas dan keimanan sebagai fondasi, yang dalam paradigma pendidikan Islam sangat diberikan penekanan yang mendasar. Paradigma pendidikan kritis ini memiliki banyak persamaan dengan paradigma pendidikan Islam. Anak atau diterima oleh peserta didik itu yang akan membentuk mindset mereka. Adapun relevansi antara pendidikan kritis dengan pendidikan Islam tadi, walaupun memiliki mindset yang berbeda, walaupun memiliki sudut pandang dan subjektivitas yang berbeda, tetapi ada sebuah keterkaitan antara keduanya itu, ada sebuah relevansi, yaitu berada pada orientasi pendidikan guna menciptakan pribadi manusia secara integral.
semua pendidikan mempunyai tujuan yang sama, yaitu membentuk manusia yang dewasa dengan melalui sebuah pelatihan. Sebagaimana itu definisi pendidikan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan caranya adalah dengan memberikan perhatian lebih untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh manusia secara menyeluruh. Jadi dari sekian banyak potensi yang dimiliki oleh manusia, mereka tidak fokus kepada satu-satu, akan tetapi semuanya sekaligus dikembangkan. Di samping itu, antara pendidikan kritis dengan pendidikan Islam itu juga memiliki relevansi sosiologis, yaitu sebuah hubungan dalam hal sosial atau dalam lingkup sosial, yaitu orientasi sosial dari pendidikan untuk menjadi solusi penyelesaian terhadap masalah-masalah zaman yang dihadapi demi tercapainya transformasi sosial. Seiring berjalannya waktu, seiring perputaran zaman, masalah-masalah yang dihadapi itu semakin bermacam-macam, masalah yang ada itu semakin beragam dan semakin berkembang. Ya, disebut dengan transformasi masalah. Jadi, di sini pentingnya pendidikan itu menjadi bukan opsi. Bagaimana caranya pendidikan ini harus membekali anak didiknya untuk bisa bertahan di tengah-tengah masalah-masalah zaman itu, dan bukan cuma bertahan, juga mendapatkan atau menjadi solusi penyelesaiannya. Mungkin ini aja dari kami, kelompok 7 filsafat, mata kuliah filsafat pendidikan yang diampu oleh dosen Muallim Ridhatullah Asyabani MAG. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kesalahan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.